Sama-sama kita bangkit berdiri. Sambutlah Dia. Tuhan tak pernah gagal, selalu buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Kerap kali kita datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita cuma meminta pertolongan. Kita membutuhkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi kita lupa, kita membangun iman kita. Sehingga di dalam doa kita, di dalam ibadah kita pun, akhirnya iman itu tidak bekerja. Yang ada cuma kewajiban, tugas, seperti menjemukan, lelah, capek. Kita kurang satu kerinduan. Tapi kalau di dalam doa kita minta supaya Tuhan menjawabnya. Kadang-kadang kita harus sadar bahwa kita ini harus berubah. Yaitu kita harus banyak melakukan firman Tuhan. Kita harus punya satu kerinduan. Kita harus membangun iman. Supaya iman itu menghasilkan buah-buah yang baik. Salah satunya adalah yaitu sabar. Hidup di dalam damai, rukun. Karena disitulah berkat Tuhan perintahkan ke sana. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bukan tugas atau satu kewajiban atau rutinitas. Tapi kami ingin membangun iman kami. Kami ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kami ingin menjadi sahabat Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat-alat yang indah di tangan Tuhan. Untuk membawa berita damai, berita sukacita kepada banyak orang. Supaya mereka yang di dalam himpitan masalah, persoalan, dalam pekerjaan, dalam karir, keluarga, keuangan, kesehatan, bahkan di dalam kerohanian. Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau segarkan mereka, Engkau berikan hikmat dan jalan keluar. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Karena benih firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Akan melakukan apa yang telah Kau perintahkan. Kami percaya Tuhan, sebagai orang yang beriman, kami akan membangun iman kami. Supaya kami boleh menjadi sahabat Tuhan. Memberkati kami semua di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan, supaya firman ini yang akan kami dengar ini membawa kami di dalam satu kekuatan kemenangan. Karena firman-Mu Tuhan memberikan masa depan, memberikan harapan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita akan membaca Mega Project Karakter Kristus bersama-sama. Ikutin kata-kata saya dan bersama-sama. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis.
sabar, sabar, ramah, ramah, jujur, jujur, berhikmat. berhikmat, Sabar, sabar, ramah, ramah, jujur, jujur. berhikmat. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara. Kerap kali kita di gereja ini tanpa sadar, kita ditonton oleh kebutuhan, keinginan kita. Yaitu mungkin kita foto sesuatu sehingga kita di gereja kita berdoa supaya Tuhan tolong. Itu gak salah. Tuhan memang sumber penolong. Tetapi kita lupa di gereja ada tugas yang penting sebelum kita berdoa minta tolong atau minta sesuatu. Yaitu kita harus membuka hati kita untuk firman Allah. Dan firman itu kemudian akan berbuah. Sehingga doa-doa kita itu di backup oleh iman. Dan firman itu bekerja. Sehingga doa kita boleh sampai ke hadapan Tuhan. Kerap kali sebelum kita minta pun, Tuhan sudah memberi. Jikalau kita lebih membangun hubungan dengan Tuhan. Dan melakukan perintah Tuhan. Sebab itu hari-hari seperti ini, mari teman-teman semuanya gak sukar kok. Kita jangan fokus kepada kekurangan kebutuhan kita. Tapi kita harus fokus membangun rumah rohani kita. Melakukan firman Allah. Nah kita lihat dulu tema kita. Damai membawa berkat kesucian. Damai membawa berkat kesucian. Kita akan bagi dua. Damai membawa berkat atau damai membawa kesucian. Dan poin kedua damai membawa berkat. Itu harus kita bagi. Kenapa saudara? Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka kesucian itu muncul dalam hidup kita. Karena kita ketika melakukan firman Allah, firman itu menyucikan semua kesalahan-kesalahan kita itu. Ketika kita melakukan firman, otomatis ketaatan. Dan ketaatan itu bagian dari kesucian. Gak mungkin orang suci kalau nggak taat. Oh saya Pak, saya suci Pak. Saya ibadah setiap hari, saya berdoa 3 jam sehari, memuji Tuhan, puasa. Tapi dia kalau nggak taat firman nggak bisa. Oh saya dekat sama Tuhan, mungkin begitu saudara. Dekat sayang, setiap hari saya doa panjang gitu. Itu emosi. Kalau nggak taat nggak mungkin. Tuhan bergaul dengan orang yang taat. Karena taat itu membawa kesucian, taat itu melakukan firman Allah. Maka taat itu bagian dari karakter Kristus. Teman-teman harus belajar taat juga. Taat akan firman, taat akan peraturan. Kalau kita di jalanan, kalau kita nggak taat peraturan pemerintah atau peraturan lalu lintas, kita kalau ada apa-apa, kita bisa salah, kena denda, kena tilang. Demikian kalau kita dalam gereja, terlebih Tuhan tahu hati kita semuanya. Jadi kita ke gereja itu sudah punya ketaatan sebetulnya. Saya ke gereja karena taat, tapi sebetulnya itu sudah terkikis menjadi rutinitas. Ketaatannya jadi kurang, hanya cuma rutinitas. Kalau nggak ke gereja nggak enak rasanya sesuatu kurang. Harus ada ketaatan. Kita lihat dulu firman Tuhan. Damai membawa kesucian, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu ketika percaya Yesus disebut anak-anak Allah. Karena Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Sehingga kita kemudian disebut anak-anak Allah. Tetapi jangan lupa. Ketika kita percaya Yesus anak-anak Allah, betul. Tetapi harus membawa damai. Supaya ketika kita diadopsi oleh Allah, karena percaya kepada Yesus sebagai anak-anak Allah, punya karakter. Karakternya apa saudara? Hidup damai, membawa damai. Loh tapi saya sudah diangkat, itu bukan usaha kita. Itu karunia Allah. Karunia Allah membawa saudara jadi anak Allah. Tapi saudara punya karakter, berharganya adalah membawa damai. Hidup di dalam damai. Karena kita itu tidak mungkin bisa damai dengan Allah. Dosa kita terlalu banyak sekali. Orang kita nggak mau berdosa saja masih punya dosa. Apalagi kita suka berdosa.
Kita nggak mau dosa saja masih ada dosanya. Jadi nggak ada orang yang suci di dunia. Biarpun pendeta termasuk saya masih ada pergumulan. Nah itu terus di pergumulan semuanya. Sampai kita menjadi sempurna. Nah untuk hal itu nomor satu kita harus damai. Berbagai orang membawa damai karena disebut anak-anak Allah. Jadi kita harus membawa damai kepada banyak orang. Itu kesucian. Nah kalau kita membawa damai pasti kita akan berdamai dengan orang dong. Masa kita mau bawa orang damai kepada Tuhan, kita nggak mau berdamai dengan orang lain, dengan istri, dengan suami kita. Apa saudara nggak pernah berkelahi? Nggak pernah ribut? Pasti ribut lah. Semalam, 2 malam. Tapi ingat, keributan itu bukan menimbulkan pertengkaran, perpisahan. Keributan itu harus membuat kita lebih bersatu. Jadi ketika kita nggak cocok sama istri, atau istri gak cocok sama suami, kamu itu, saudara sudah gak tahan ini. Rasanya sudah putus begitu. Nah itu harus dirubah. Gak tahan aku. Tapi sebetulnya ini harus membawa kita lebih dekat lagi. Lebih bersatu. Jadi bukan membuat berpisah. Itu pandangan harus positif. Tapi kalau saudara nggak cocok, aku mesti pisah. Itu pandangan iblis sudah masuk. Tapi kalau saudara aku nggak cocok, sebenarnya mau pisah. Karena nggak cocok. Tetapi karena ada Allah. Ini akan membuat saya menjadi bersatu. Sehingga saudara ketika saudara pergi, meninggalkan istri atau suami, duduk sebentar. Aku masih gengsi, nggak mau minta maaf mungkin gitu. Tapi dalam hati, ya bagaimanapun juga. Aku harus lebih dekat lah. Jadi harus ada komitmen dalam hati kita. Gak ada rumah tangga gak berkelahi. Gak ada di dalam pertemuan gak berkelahi, perdebatan. Di komsel gak mungkin gak ada percekcokan. Di pendeta gak mungkin gak ada perdebatan. Gitu. Pasti ada di dunia ini. Tetapi semua hal-hal yang itu tidak boleh disikapi untuk berpisah. Tapi disikapi untuk menyatu. Caranya bagaimana? Kita harus membawa damai. Dan kita adalah pendamai itu. Amin. Ketika saudara gak cocok dengan siapapun juga. Beda doktrin. Beda pandangan. Langit bumi. Apa mau? Saya mempertahankan hakmu. Saudara harus bawa damai. Amin. Pelaku firman. Itu kesucian muncul. Kenapa? Karena engkau membawa damai. Amin. Jadi haruslah jadi orang Kristen ini tidak mungkin tidak ada pertengkaran. Tidak mungkin tidak ada perselisihan. Tetapi itu harus membuat kita lebih dekat dan bersatu. Bukan menimbulkan peperangan. Dunia ini sudah jauh dari damai. Saudara lihat sekarang dunia ini perang di mana-mana. Daerah Kristen berkelahi antara kampung dengan kampung. Orang Kristen jadi berkelahi. Di gereja berkelahi. Suami istri berkelahi. Terus Kristen mau jadi apa? Kasih Pak. Kasih itu buahnya mesti harus damai juga. Amin. Jangan kasih itu. Yang saya kasih. Oke kamu mengasihi. Buktinya apa kasih? Saya mengasihi Pak. Saya bawa timbangan Pak Fenggi ya. Ayo sekarang Bapak. Belum mengampuni orang, timbang berapa? 70. Sekarang Bapak mengampuni, kasih, tetap ya 70. Karena itu tidak bisa ditimbang. Tapi harus dilihat buahnya. Katakan amin dulu saudara. Harus lihat buahnya. Jadi buahnya nomor 1 damai, terutama kepada kekristenan ini di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam pertemuan di mana saja harus damai. Kalau gak ada damai gak ada gunanya kita. 2 orang bersepakat meminta apapun kepadaku, maka Bapakku akan memberikannya. 2 sepakat itu harus berdamai. 2 pandangannya berbeda. Tapi harus berdamai, yang satu ngalah lah. Itu ada kesucian muncul. Ada Tuhan di situ. Disitulah berkat itu turun. 2 orang sepakat bila minta kepada Tuhan.
sepakat, maka Tuhan mendengarkan. Kesepakatan itu harus ada perdamaian. Gak mungkin lah Bapak Ibu, saudara sama suami itu kalau mau beli atau makan apa gak ada bedanya, gak mungkin lah. Pasti ada beda. Mau minta berkat pasti beda, doanya pasti beda. Tapi harus sepakat. Sepakat apa? Kamu minta apa? Oh, saya mau minta sepeda motor. Oh, enggak bisa, aku minta mobil. Ribut. Gitu. Kalau gitu mau minta apa? Aku mau makan steak. Oh, enggak bisa. Gitu. Aku mau makan ikan, seafood. Gak cocok. Mau gak cocok terus mau dicocokkan gimana? Caranya cuma satu. Kesepakatan harus dibuat. Kesepakatan bukan soal makan. Oke, kalau gitu steaknya separuh, ikannya separuh. Nggak bisa. Yang bisa adalah kita berdamai. Amin. Damai. Bukan soal bagi makanannya. Hidup damai. Berbeda pun kita harus damai. Ada satu komitmen supaya kita hidup selalu damai. Walaupun kita cekcok, walaupun kita salah paham, kita harus damai. Ujungnya damai bukan berpisah. Ujungnya bukan berkelahi perang. Ujungnya harus damai. Itu namanya kebenaran. Makanya berbagai orang membawa damai karena disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Gereja mempeributkan tentang persembahan. Sampai ada perdebatan soal perpuluhan lagi. Ada perdebatan persembahan, perdebatan begitu banyak. Tapi Tuhan ingin mau perpuluhan mau enggak. Gitu. Mau bicara apa saja, nomor satu berdamai dahulu. Mau ibadah, harus berdamai dulu. Amin. Mau berdoa, berdamai dulu. Mana bisa saudaramu berantem sama suami sama istri berantem. Udah, gitu. Sudah berantem begini. Sudah, kita doa masing-masing. Saudara, doamu apa? Mau ngomong apa? Gitu. Gak mungkin cocok. Harus berdamai dulu. Ini Tuhan kasih tahu ketika engkau memberikan persembahan saja. Kamu harus berdamai. Saya bawa saudara untuk mendapat pengertian yang lebih gampang. Gak sukar. Gitu. Gereja harus mengajarkan damai. Persembahan itu akan datang sendiri. Amin. Gereja tidak boleh mengajar persembahan terlalu banyak. Kecuali mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Gitu. Boleh ngomong persembahan tapi tidak boleh terlalu banyak. Gereja harus mengajarkan karakter Kristus. Salah satunya damai. Sehingga ketika saudara memberi persembahan, ya, gereja itu gak salah. Karena gereja sudah ngajar benar. Ketika engkau memberikan pelayanan, kau berdamai, itu bagus. Ketika engkau bekerja ada damai, itu bagus. Gereja harus mengajarkan tentang damai. Banyak orang berkata begini, Pak, ayo bicara keluarga. Iya, mau keluarga mau ngomong aja ada soal perbedaan. Lebih baik kita mau karakter Kristus dulu. Karena kalau karakter Kristus muncul damai, pasti rumah tangga bagus. Amin. Karena ada kesucian di rumah tangga itu. Contohnya, kalau saudara gak damai, timbul dosa, kebencian, sakit hati, kecewa, dendam. Itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan merusak hati kita. Tapi kalau kita damai langsung hilang, setan tidak bercampur. Makanya mesti mengampuni orang lain. Supaya kita damai juga. Itu damai itu luar biasa. Berdamai itu juga mengalah. Damai itu indah. Saudara lihat di negara-negara. Kami negara Kristen. Kami akan perangi kamu. Loh salah saudara. Oh, itu nanti membuat orang yang gak Kristen gak jadi Kristen. Yang Kristen meninggalkan Kristennya. Kenapa? Kalau kita sebagai orang Kristen memimpin perusahaan atau kita memimpin pemerintahan, utamakan damai, bukan pertengkaran. Negara kalau berkelahi di dalamnya pasti akan runtuh. Tuhan pernah berkata juga mengajarkan, gitu.
Kamu lihat aja kerajaan iblis. Dia tidak akan binasa, runtuh. Karena tidak mungkin iblis terpecah-pecah. Kalau dia terpecah-pecah pasti runtuh. Tapi justru orang Kristen yang terpecah-pecah. Jadi hal-hal seperti ini kita harus menyikapi kembali. Mau di dalam ibadah, di dalam persembahan, dalam keluarga. Jangan cuma ngomong kasih. Betul semua kasih lah. Harus ada buahnya. Salah satunya damai. Kalau ada orang perang, oh itu antara negara ini perang, oh aku doakan supaya menang. Jangan. Kita dipanggil untuk berdamai. Amin. Kita doakan supaya damai. Bukan pro kiri kan. Saudara lihat ini. Di komentar-komentar. Ini akan perang ini. Oh kami boleh ini. Tembak saja. Binasain. Yang satu jangan. Yang ini binasa. Ini saya lihat namanya Matius, Sakeus. Gitu loh. Mestinya kan dia berdoa. Tuhan buatlah supaya kami cinta damai. Gitu loh. Nah kalau pendetanya suka berkelahi. Bagaimana jemaat mau damai. Gitu loh. Harus ada satu komitmen di antara kita. Suami istri. Halo kok diam semua ini? Wah sudah Pak, sudah terlanjur pisah. Ya sudah, enggak apa-apa. Tetap harus berdamai dalam hidup yang baik. Belajar untuk berdamai. Mulai sekarang dengan semua orang berdamailah. Tuhan Yesus jajak turun. Dia mau mendamaikan kita dengan Allah. Hal kedua, berdamai membawa berkat. Wah ini senang. Tadi kesucian, sekarang membawa berkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Saya enggak terlalu banyak ngejar berkat gereja ini apa kok enggak ngomong berkat. Karena kita adalah berkat saudara. Kita diajarkan untuk rukun hidup ya damai. Berkat datang sendiri. Walaupun pas-pasan tetap kita enggak ngejar-ngejar. Nyanyian secara Daud. Sungguh itu berarti kata-kata sungguh itu. Alangkah, udah sungguh alangkah itu bukan biasa kata-kata alangkah itu sudah sesuatu yang hebat gitu loh. Alangkah baiknya, bukan baik saja. Itu betapa sangat baiknya. Kalau alangkah itu begitu. Bukan betapa baiknya, betapa sangat baiknya. Dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukan baik, betapa sangat baik dan indahnya. Amin. Kalau rukun, susah. Kita ini kalau mau jadi jemaat itu rukun susah. Pendeta mau rukun, saudara, orang Kristen rukun itu susah. Kalau dari dulu rukun, kita nggak seperti ini sekarang. Gereja itu semakin bagus, semakin suci, semakin baik. Karena ketika ada rukunan dalam rumah tangga, pendeta masih khotbah. Ketika dia tidak rukun, tidak hidup damai, masih khotbah. Walaupun ngomongnya kasih, tapi dampaknya kecil. Karena orang gak lihat waktu khotbah, dia lihat waktu kehidupan sehari-hari. Itulah beratnya. Terus apa katanya? Tadi betapa sangat baik dan indahnya. Bukan betapa baiknya, bukan baik indahnya saja. Seperti minyak yang baik di atas kepala melelet ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat. Bukan kita minta Tuhan supaya berkat. Tuhan yang memerintahkannya. Tugas kita adalah hidup rukun dan damai. Tapi susah memang rukun, betul. Tetapi ujungnya harus rukun. Sehebat-hebatnya perselisihan kita dengan orang lain. Dengan istri suami. Ujungnya adalah rukun dan damai. Katakan amin dulu. Gak mungkin kita gak cekcok. Pasti ada. Ujungnya harus damai dan rukun. Di situ berkat Tuhan turun. Urapannya turun. Seperti minyak yang turun. Ingat. 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Dua-dua tertidur, dua-dua bangun dengan suara Tuhan. Pelitanya nyala semua. Tapi yang bodoh itu minyaknya tinggal sedikit. Terus dia minta kepada minyak banyak. Tolong kasih aku minyak, jangan. Nanti aku kasih kamu sama-sama. Kehabisan kita
Gak sempat. Kamu cepat aja cari beli minyak. Dia baru nyari minyak. Ketika kembali pintu sudah ditutup. 5 garis bijaksana yang minyaknya penuh sudah masuk. Pintu tutupi, dia ketok. Tuhan, siapa kamu? Loh, aku yang pelayanan. Gitu loh. Aku tetap melayani. Aku gak kenal kamu. Loh, pelitaku nyala. Tuhan gak bicara pelayanannya. Tuhan bicara tuh minyaknya ada gak? Amin. Mau pelayanannya 1000 kali setiap hari. Tapi kalau hati kita tidak dikasih minyak. Contohnya damai dan rukun. Gak ada gunanya pelayanan. Saudara. Jadi jangan mau pelita kita nyala. Minyaknya harus penuh. Tetap pelitanya harus nyala juga. Minyaknya harus penuh. Makanya seperti minyak meleleh ke janggut jubah dan janggut turun. Di sanalah Allah memerintahkan berkatnya. Ayo mulai sekarang berdamai. Juga berdamai dengan dirimu sendiri. Terutama. Gitu loh. Kenapa Tuhan kok ciptakan model begini ya? Gitu loh. Kok kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Tapi saudara lihat orang lain. Yang gak punya kaki. Saudara tahu. Kita punya satu pekerja. Gembala. Saya lagi mikirkan lagu apa cocok untuk dia. Ini gembala ini juga. Aduh kasihan juga. Ada beberapa orang gak suka dia. Kasihan juga. Dia punya anak, itu cacat saudara. Satu. Tangannya gini gak bisa jalan. Dia pelihara ini sudah sekian tahun. Kalau ketemu sama saya dia kira, gitu. Kasihan. Loh gitu kok ya, pekerja kok masih nyakiti gitu. Walaupun mungkin dia tegas atau apa. Lihat anaknya yang cacat, kasihan. Dia melihara anaknya cacat. Apa dia tidak sedih punya anak cacat? Dia menerima. Masa kita punya yang baik, gak bisa menerima. Bisa panggil dia. Dari kehidupanmu saya akan bikinkan satu lagu aja. Mungkin kita pendeta-pendeta yang bisa ngomongnya hebat-hebat. Punya iman yang luar biasa. Belum tentu kita kuat seperti kamu juga. Tapi yang saya lihat kamu sudah kuat itu hebat. Ini kalau kita gak dibicarakan, kalau gak dilakukan, kalau gak lihat orangnya. Kita cuma dengar khotbah ini, oh iya biasa. Tapi kalau saudara lihat dan dilakukan, mungkin kita akan tertusuk hati kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Itu satu kebenaran yang luar biasa. Nah, saya bilang, aduh kita harus bersyukur saudara. Belajarlah untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Apa keadaanmu? Bagaimana hidupmu? Terima dengan ucapan syukur. Karena dibandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang kita lihat dari pelayanan kita mungkin ABCD atau sesuatu pekerjaan kita ABCD. Saya berpikir, ya aku mengucap syukur walaupun pas-pasan. Yang penting aku gak sakit Tuhan. Mungkin aku bersyukur anakku masih bisa sekolah dengan baik. Lihat yang baik, jangan lihat yang buruk. Setan selalu membawa kita lihat yang buruk. Tapi Tuhan selalu membawa kita lihat yang baik karena Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Tuhan selalu memberi yang baik, yang buruk datangnya dari iblis dan hawa nafsu kita. Ketika kita melihat buruk terus, maka buruk disajikan terus sama iblis. Tapi kalau kita melihat yang baik, yang buruk ada, tapi kita lihat baik, maka Tuhan akan memberikan yang kebaikan terus. Sebab itu kita harus melihat yang baik. Yang baik itu datangnya dari Tuhan. Itu firman Tuhan. Semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Jadi lihatlah yang baik supaya kita melihat Tuhan itu memberinya. Semua yang buruk itu datang dari si pencoba. Amin. Kalau saudara mau lihat yang buruk, berarti saudara disetir oleh iblis. Kalau saudara melihat yang baik, saudara punya semangat untuk terus melakukan sesuatu yang lebih indah. Itulah kebenaran Allah. Makanya berkat diperintahkan, bukan kita mengejar berkat. Ketika ada berdamai, saya melayani satu keluarga, saudara. Keluarga ini mau cerai. Karena bisnisnya itu hancur. Istrinya kehilangan 5 miliar. Dititipkan pada suami, itu uang waktu pernikahan dikasihkan papanya dia ke dia untuk hidupnya.
Tapi dititipkan suaminya, habis semuanya. Suaminya juga habis. Si istri berkata, aku habis gimana? Kamu gak bisa apa-apa lagi. Gitu. Mana uangku? Akhirnya si istri berkata, kalau gini aku cerai lah. Si suami ya juga ngomong, ya, aku gak punya apa-apa, gimana lagi? Waduh, susah saudara. Terus minta doa, saya bilang berkat. Saya doakan. Tapi saya melayani dulu mereka. Untuk mereka saling berdamai, mengampuni. 1 tahun lebih. Dengar istri ngamuk dan suami, capek. 1 tahun lebih. Akhirnya mereka bisa menerima. Gak sampai 2 tahun yang hilang itu diberikan kepada Tuhan. Dan lebih hari ini. 7 kali lipat. Kalau saya dengar ya. Kalau yang hilang sekian tuh bukan uang puluhan miliar, ini lebih. Kali 7 kali lipat saya dengar. Luar biasa. Saya gak ketemu tapi saya sudah dengar ini. Kalau hilang itu memang Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang mencuri. Kesalahan kita, iblis yang mencuri. Karena kita terus lupa dengan Tuhan. Tetapi ketika kita ingat Tuhan, ingat firman-Nya. Ingat firman, ingat damai, sepakat. Ketika gak punya uang, sepakat berdoa. Bukan minta berkat, tapi sepakat mau damai. Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Amin. Saudara gak perlu mau tak coba ya, itu mencobai Tuhan. Jangan mencoba, lakukan. Mau nyoba atau lakukan? Mau tak coba dulu ya terserah saudara lah. Firman kok mau dicoba-coba. Firman itu dilakukan karena pasti jadi. Tak coba dulu berarti itu dari saya. Coba dulu. Tapi harus dilakukan. Karena firman tidak pernah sia-sia. Dia akan melakukan apa yang ada di dalam perintahnya. Amin. Tidak bisa saya coba dulu. Gak perlu lakukan dengan iman. Percaya gak percaya lakukan. Tuhan akan membuktikannya. Karena iman itu adalah bukti walaupun belum terjadi. Petrus berkata, kalau kau Tuhan suruh aku jalan di atas air, ayo jalan. Tak coba dulu. Tak coba dulu tangannya, lu tenggelam. Nggak bisa dia cobaan. Langsung aja dia ceplus, nambak. Betul. Nah kalau tenggelam ya urusannya Tuhan. Firman tidak boleh dicoba-coba. Itu namanya pencobaan. Firman itu harus dilakukan dengan iman. Amin. Aminnya lemes. Ya gak apa-apa. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan. Pendamaian itu kepada kami. Bayangkan saudara dipercaya. Tak kasih berita. Kepercayaan kuasa. Untuk mendamaikan. Nah saudara sendiri gak bisa damai. Gak punya tujuan damai. Loh saya manusia. Tuhan saya masih bisa berkelahi gak apa-apa. Tapi ujungnya harus damai. Amin. Harus ujungnya, finalnya harus damai, tidak bisa tidak. Makanya pelayan pendamaian diberikan pada kita. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia mempercayakan, dia percayakan Bapak Ibu. Ayo kita akan ketemu Tuhan, kau diampuni dosanya. Engkau akan didamaikan dengan Allah melalui Yesus. Nah kita gak bisa damai dengan suami, dengan istri, dengan teman pendeta, dengan teman sendiri. Omong kosong. Jadi senjata makan Tuhan. Mau gak mau kita harus jadi pelaku firman. Kalau kita mau pemberita Injil. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan mau gak mau mesti melakukan firman. Bukan terpaksa, harus melakukan. Gitu. Jangan setengah-setengah, setan akan goda. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Tuhan menasihati melalui kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu.
Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tapi kalau saudara selalu hidup damai, ketemu orang lain, dibawa ke Tuhan itu gampang. Tapi kalau kita cekcok gak bisa. Suatu hari saya melayani suami istri lagi berpisah, berkelahi. Saya dipanggil untuk supaya datangi suaminya, supaya balik ke istrinya. Saya datang sama pendeta. Baru kita ngomong, halo shalom apa kabar. Ngomong, teman saya yang manggil saya. Teman saya manggil saya, Pak Fengki, tak anteroh, kasihan mereka. Ya datang. Ternyata dia ditelepon gak tahu sama istri atau pegawainya. Di depan orang itu, bodoh kamu, jangan gini. Kita gimana mau ngomong? Orang itu dia bisa diem. Waduh, saya cuma doa saja pulang sudah. Kita mau ngomong bawa damai. Dia berkelahi di telepon, ribut-ribut, orang semua dengar dia. Lah terus bagaimana urusannya? Gereja tidak boleh berkelahi. Jemaat tidak boleh berkelahi. Harus hidup berdamai. Amin. Harus ada roh damai di dalam hati kita. Yesus itu raja damai soalnya. Roma 5 ayat 10 dan 11. Roma pasal 5 ayat 10 dan 11. Dan sebab jikalau kita ketika masih seteru berselisih, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita diselamatkan oleh kematian Yesus melalui perdamaian itu. Yesus mati itu untuk mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Jadi Yesus mati untuk mendamaikan dengan kita dengan Allah. Terus inisiatif perdamaian, inisiatif kematian Yesus, itu inisiatif siapa? Nah ini lagi ribut di viral toh. Oh, inisiatif orang lain, inisiatif iblis. Yesus itu harus mati untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Inisiatif perdamaian dari mana? Dari Allah. Setan tidak mau damai, Tuhan mau damai. Damainya cuma satu, Yesus harus mati sebagai korban pendamaian. Jadi Yesus mati itu Yesus sendiri yang rela. Bukan atas perintah orang, bukan inisiatif orang. Karena firman Allah. Amin. Makanya sekarang ribut. Wah. Sorry, kadang-kadang pusing. Lebih baik kita duduk di belajar firman aja. Bawa damai aja daripada berkelahi. Sudah ayat 11 sudah ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saya senang sekali saudara. Karena saya banyak mengalami mujizat yang luar biasa. Banyak sekali. Ketika saya mendamaikan orang. Itu gak bisa saya cerita, terlalu banyak. Ketika orang sakit. Sakit. Itu sudah setengah mati. Di Singapura. Saya berkata, ibu, mana suamimu? Kamu dia. Gak bisa enggak ibu. Kalau mau doa, apapun juga, buang penyakit itu. Loh, saya mau sembuh. Penyakit sembuh itu urusan belakang. Penyakit rohani itu harus dibuang dulu. Apa itu? Kebencian. Belajar untuk berdamai. Untuk mengampuni. Kamu harus bawa perdamaian dari Allah. Bagaimana kamu seperti ini, Bu? Seandainya ibu ada apa-apa hari ini, buat apa kamu mati membawa kebencian? Bawalah hidupmu damai. Gitu loh. Ternyata dia keluar air mata. Dia mengampuni. Walaupun sakit. Saya tidak mau mati, Pak. Kalau saya mati membawa kebencian gak bisa. Gitu loh. Saya mau walaupun mati membawa damai. Buka handphonenya. Kasih tahu anak-anakmu. Gitu loh. Begitu dia ngomong. Mama begini keluar air mata. Dia gak mati Bapak Ibu. Dia sembuh. Mati pun dia hidup dalam damai. Jadi dia ikhlas. Tapi ternyata Allah menambahi dia umur. Itu pentingnya. Jangan pernah bawa kebencian, sakit hati.
Kita hari ini benci gak apa-apa, besok ajak damai. Di tengah jalan kalau ketabrak mobil, masih kebencianmu. Kalau kita masih ada benih kebencian, dendam. Mungkin besok kita bisa ngampuni, tapi hari ini masih benci. Terus kecelakaan mati. Kebencianmu itu yang masuk ke sana. Makanya kita harus buang itu semua. Dan yang terakhir, Raja Damai. Yesus itu Raja Damai. Yesus itu Raja Damai. Kalau mau menghadirkan Yesus di rumah tangga kita, mau menghadirkan Yesus di gereja kita, mau menghadirkan Yesus dalam hidup kita, dia itu Raja Damai. Cukup kita damai, dia ada dalam hidup kita. Cukup gereja ini damai, dia ada di kita. Cukup rumah tangga itu damai, dia ada di rumah tangga kita. Sebagai Raja Damai. Dia bukan Raja peperangan. Dia Raja Damai dimanapun juga. Mungkin suatu hari sudah jadi jenderal, jangan gampang perang. Amin. Berusaha untuk cari perdamaian karena kita melakukan firman Allah. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 4. Ya ini agak sulit ya, tapi saya bacakan saja. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem, Raja Damai, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham. Ini bukan zamannya Yesus, Abraham. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Terus, kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ini sebelum zamannya Tuhan Yesus, zamannya Abraham. Abraham sudah ketemu dengan Raja Salem itu. Siapakah dia ini? Ia tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Siapa dia? Ya pasti setara entah Roh Kudus, entah Yesus sendiri. Karena sama. Nah, berarti dia ya sejajar dengan Roh Kudus, dengan Yesus, dengan Allah juga. Tidak berbapak, tidak beribu. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita. Sampai Abraham pun memberikan persepuluhan dari segala yang dia punya. Berarti Melkisedek hebat. Kenapa? Melkisedek adalah Raja Damai Sejahtera, Raja Kebenaran. Kita kembali lagi, kita berpikir. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan dia adalah Raja Damai. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, mari damai itu kita bawa kemana-mana. Jangan sampai kita tidak membawa damai kemana juga. Ada satu keluarga, saya lihat kemarin, saya dapat cerita ini. Orang besar di Jakarta. Pokoknya saya nggak bisa cerita. Saya baru dapat kabar. Tidak tahu sama suaminya, istri berkelahi terus. Padahal suami ini anaknya orang kaya, punya perusahaan besar sekali. Karena berkelahi terus. Suami jadi kurus, saudara. Sampai akhirnya perusahaannya itu nggak punya uang cash. Bayar pegawai nggak ada, propertinya tuh triliunan. Nggak utang bank. Cuma bayar pegawai nggak bisa. Sampai seperti itu karena perkelahian terus. Bayangkan orang kayak segitu. Apartemennya disewakan. Mallnya disewakan. Akhirnya sebagian sepi. Dapat income gak cukup. Makanya cuma satu. Jangan mengejar berkatnya. Kejar perdamaian itu. Maka disitulah berkat akan diperintahkan kepada kita. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Kejarlah perdamaian itu. Bukan mengejar berkatnya. Ketika engkau mengejar perdamaian, di situ Allah memerintahkan berkatnya. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua di tempat ini oleh firman-Mu. Tuhan, pastilah kami di dunia ini. Karena ada iblis, ada segala macam kejahatan. Pasti kami juga sering berkelahi, tidak enak hati, berselisih, berseteru. Tapi kami mengerti hari ini. Walaupun kami bukan orang yang hebat,
Kami masih bisa berselisih atau bertengkar salah paham. Tapi kami ingin ujungnya, akhirnya adalah damai. Bukan berpisah, bukan berperang, bukan saling menghancurkan, bukan saling menyakiti. Walaupun kami berbeda setajam apapun juga. Tapi kami akan mengakhiri dengan damai. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara kami tempat ini. Ketika kami semua mengejar perdamaian, kami tahu berkat Tuhan akan mengejar kami. Oleh karena itu ajar kepada kami untuk menyatakan iman kami, kasih kami bukan dengan kata-kata, tapi buah, yaitu salah satunya hidup damai menjadi pendamai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di tempat ini. Mereka pulang tidak mengejar berkat. Berkat mengejar kami semua. Karena kami melakukan perintah Tuhan. Karena berdamai membawa kesucian. Berdamai membawa berkat. Karena Engkau adalah Raja damai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan melengkapi dengan berkat-berkat-Nya. Sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kemurahan-Mu dan membalas kebaikan, kerelaan hati jemaat-Mu, jaga lindungi mereka semua, pelihara mereka semuanya, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat-Nya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untuk-Mu.